Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting atau bocoran dari RPP teman-teman ya, RPP manajemen terkait penyelesaian tenaga honorer. Nah, untuk video kali ini admin akan bagikan informasi teradanya 6 pasal ya, 6 pasal yang menyangkut tentang P3K paruh waktu. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. 6 pasal P3K paruh waktu di RPP manajemen ASN tinggal disahkan pemerintah. Alhamdulillah teman-teman ya, itu menandakan bahwa RPP manajemen sudah fix ya, atau sudah selesai, tinggal disahkan oleh pemerintah. Ini informasinya 11 September. Kita cek bersama-sama. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini. Sekitar 1,7 juta honorer, baik yang mendapatkan formasi P3K 2024 ataupun tidak. Nah, jadi ingat ya, admin ulangi, baik yang mendapatkan formasi P3K 2024 maupun tidak, semuanya akan diangkat menjadi ASN, baik paruh waktu ataupun penuh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer Kedua Tenaga Teknis Administrasi Indonesia atau Ibu Nurbaitia mengaku lega setelah berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI bahwa RPP manajemen ASN atau aparatur sipil negara ya sudah selesai dibahas. Ia menggembirakan lagi, RPP manajemen ASN akan masuk tahap pengesahan alias siap disahkan. Alhamdulillah, draft RPP manajemen ASN sudah fix dan pastinya akan segera diajukan kepada pemerintah untuk disahkan. Ini disampaikan oleh Ibu Nur ya, kepada media JPNN. Dia menambahkan, tahapan konsinyerin dan harmonisasi draft RPP manajemen ASN sudah selesai. Bunda Nur berharap RPP tersebut segera disahkan sebelum pendaftaran P3K 2024. Yang mana pendaftaran P3K 2024 digadang-gadang tanggal 27 September teman-teman ya. Dalam RPP manajemen ASN yang sudah fix, lanjutnya diatur mekanisme P3K paruh waktu. Nah, itu berarti seluruh honorer dibereskan pemerintah dan jangan lagi ada yang tertinggal. Karena itu memang sudah menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 20. Diharapkan juga pemerintah daerah punya semangat sama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer lewat jalur P3K 2024. Pemda harus proaktif dalam menyelesaikan masalah honorer ini. Jangan ada diskriminasi lagi kepada honorer khususnya. Nah, ini tidak boleh ada perbedaan teman-teman ya. Bunda Nur menegaskan kalau mekanisme P3K paruh waktu diatur oleh PP, artinya tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan. Semuanya bisa diselesaikan sesuai aturan yang sudah disepakati. Nah, dia mengungkapkan ada 6 pasal yang mengatur P3K paruh waktu, yaitu di pasal 303 ayat 3 dan 4, pasal 304, pasal 305 ayat 2, pasal 306, pasal 307 dan pasal 308. Nah, jadi itu adalah pasal-pasal yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Ayo kawan-kawan honorer, jangan lupa mendaftar P3K 2024. Nah, ini ya. Ini ada ajakan. Jangan lupa mendaftar P3K 2024. Ada formasi atau tidak, ayo daftar karena semuanya akan diangkat ASN P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Jadi teman-teman itu untuk masuk ke P3K paruh waktu teman-teman harus mendaftar. Nah, kalau di sini informasinya bahwa ada formasi atau tidak, daftar. Nah, ayo daftar karena semuanya akan diangkat ASN P3K. Jadi ini kembali lagi kepada rekan-rekan yang lagi menonton video ini, bagaimana, apakah mau atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, informasi yang sama ya, yaitu terkait dengan pendaftaran P3K atau P3K. Di sini diinformasikan bahwa mulai 2025 katanya ada 3 jenis ASN honorer harus siap. Jadi ada 3 jenis ASN katanya teman-teman ya. Nah, kebetulan informasinya yang ini atau info yang kedua ini dimuat pada tanggal 9 September teman-teman. Jadwal pendaftaran P3K yang berdasar kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI akan dibuka pada 27 September. Namun untuk yang
pengumuman resminya nanti ketika suratnya sudah keluar teman-teman ya. Terkait jadwal yang dikeluarkan BKN sudah ada. Jika memang menandai tanggal 27 ini, ya itu sudah fix teman-teman ya. Karena ini baru kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Jadi dibuka pada tanggal 27 September, bakal mengawali babak baru jenis kepegawaian di Indonesia. Para honorer perlu mengetahui hal-hal penting sebelum melamar lowongan P3K 2024. Nah, salah satunya mengenai P3K paruh waktu atau part-time. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setelah tidak ada lagi honorer, ke depan ada dua jenis pegawai, yaitu antara PNS dan P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menyebutkan hanya ada dua jenis ASN setelah honorer seluruhnya diangkat jadi P3K. Namun sejatinya mulai tahun depan kemungkinan besar akan ada tiga jenis ASN. Jadi ada tiga jenis, yaitu ada PNS, ada P3K, dan P3K paruh waktu. Nah ini benar juga teman-teman ya. Ada tiga ya. Meskipun sebenarnya kalau P3K paruh waktu ini ya tetap juga disebutnya P3K ya. Diketahui sudah ada tiga keputusan Menteri Pan-RB, yakni Kepmenpan 347 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, 349 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan, dan Kepmenpan nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Nah, ketiga Kepmenpan RB itu semuanya mengatur mengenai adanya peluang honorer diangkat menjadi P3K per waktu. Bunyi poin 33 di Kepmenpan 347 mengatakan bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan, yaitu dari pendaftaran sampai tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K per waktu. Jadi dapat dipertimbangkan teman-teman ya. Kalau memang teman-teman itu tidak kebagian formasi atau biasa kita sebut kalah ranking teman-teman ya. Pengangkatan honor menjadi P3K part-time atau P3K per waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Jadi untuk masuknya teman-teman ke P3K per waktu itu nanti ada usulan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Nah selanjutnya di Kepmenpan nomor 348 pada poin ke-31 Kepmenpan 348 menyatakan dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pada Kepmenpan RB tentang seleksi P3K guru dinyatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Selanjutnya di Kepmenpan nomor 349 tahun 2024 terkait mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan juga mengatur pengangkatan P3K kesehatan paruh waktu dengan bunyi ketentuan mirip dengan dua Kepmenpan RB lainnya, yaitu 347 dan 348. Ketika Kepmenpan tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Ketika Kepmenpan juga tidak merinci apa yang harus menjadi pertimbangan menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan. Ya misalnya apa alasannya kalau menyetujui, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus? Kalaupun menolak, apa alasannya? Dan itu memang tidak disebutkan dalam Kepmenpannya. Yang pasti ketiga Kepmenpan tersebut telah menambah jenis ASN dari 2 menjadi 3, yaitu PNS, P3K, dan P3K per waktu. Jadi buat rekan-rekan semua, kita sudah tadi mendapatkan bocoran isi Kepmenpannya teman-teman ya. Isi RPP-nya ada beberapa tadi yang sudah disebutkan dari pasal 303 sampai 308 ya kalau tidak salah tadi. Jadi kita tunggu semoga secepatnya disahkan dan kita bisa langsung menyimak atau menganalisa masing-masing isinya. Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.